Tentu kalian masih ingat apa saja ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah menghirup dan mengeluarkan udara. Selama 70 tahun, manusia menghirup dan mengeluarkan udara sedikitnya 600 juta kali. Yang pertama adalah hidung. Selain sebagai indera pencium, hidung juga sebagai saluran masuk dan keluarnya udara yang kita hirup. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping dengan baik ya. Panah berwarna biru berarti sedang menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup, dan panah berwarna merah sedang mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Hidung mempunyai dua lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Fungsi rambut hidung yaitu membersihkan udara yang kita hirup. Kotoran yang masuk akan disaring oleh rambut hidung, kemudian menempel pada lendir hidung yang dihasilkan oleh selaput lendir. Sedangkan fungsi dari selaput lendir yaitu berfungsi membasahi dan menghangatkan udara sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru dalam keadaan bersih dan hangat. Nah, mengapa bisa terjadi bersin? Bersin terjadi karena kotoran yang masuk ke dalam hidung mengenai selaput dan rambut hidung. Hidung kita akan merasa geli sehingga kita bersin. Nah, kotoran tersebut akan ikut keluar. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan berbentuk seperti pipa yang menghubungkan hidung dan paru-paru. Tenggorokan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan atau laring terdiri atas katup, epiglotis, dan beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan menghasilkan suara jika bergetar. Yang kedua, batang tenggorokan atau trakea tersusun oleh tulang rawan yang membentuk cincin. Batang tenggorokan bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju paru-paru kiri. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri atas 2 gelambir karena di sisi kiri dada terdapat jantung. Setiap paru-paru terbungkus oleh selaput ganda yang lentur dan tipis yang disebut dengan pleura. Di dalam paru-paru terdapat banyak cabang yang disebut dengan bronchioles. Bronchioles merupakan percabangan dari bronchus. Pada ujung setiap bronchioles terdapat gelembung-gelembung kecil, mirip segerombolan anggur kecil. Gelembung kecil ini disebut dengan kantong udara atau alveoli. Proses pernapasan berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma pada proses pernapasan, maka dikenal dengan dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu otot-otot tulang rusuk. Ketika kita menghirup udara, tulang rusuk dan rongga dada kita membesar.
paru-paru pun mengembang. Ketika kita mengembuskan udara, tulang rusuk dan rongga dada kembali ke posisi semula, paru-paru pun mengembus. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang dibantu otot diafragma. Ketika otot diafragma rata, rongga dada menjadi membesar dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ketika otot diafragma melengkung ke atas, rongga dada menjadi kembali ke posisi semula sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah penyakit pada alat pernapasan manusia. Di antaranya, yang pertama adalah asma. Asma terjadi karena penyempitan pada bronkus dan bronkeolus yang disebabkan oleh pembengkakan selaput lendir, pembentukan lendir yang berlebihan, dan kejang urat pada dinding bronkus. Asma disebabkan oleh alergi terhadap debu, asap, bulu hewan, serbuk sari bunga, kotoran hewan, atau jamur. Selain itu, asma juga dapat disebabkan oleh suhu udara yang dingin. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus termasuk mikroorganisme. Virus flu banyak menyerang pada musim penghujan. Virus menyebar melalui udara karena batuk dan bersin dari si penderita flu tersebut. Yang ketiga adalah TBC, singkatan dari tuberkulosis. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis. Bakteri adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata atau disebut dengan mikroorganisme. Bakteri ini menyebar melalui udara. Oleh karena itu, TBC dapat menular